Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rian Kurniananda Siregar dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah kelas HTNA angkatan 23. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Bangsa Indonesia. Nah, urgensi ketahanan nasional untuk dapat memenuhi ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, ya pengertian pertamanya adalah perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Pengertian kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Nah, pengertian ketiga berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhananya adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi dalam pengertian ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial, guna memperhitungkan dan menanggulangi ancaman yang ada. Nah, pada naskah garis besar haluan negara, pada tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya perkembangan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif. Kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yakni bela negara. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku permasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara di Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militeralisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha membela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Jika bela negara tidak hanya menyangkut perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Bela negara perlu dipahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, yakni militer maupun non-militer. Nah, sekarang kita udah masuk dalam kesimpulan.
Mulanya, pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi tiga, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang mengatur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup bangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Nah, saya diberikan 3 pertanyaan dari rekan saya, yakni Muhammad Ali Yusro. Nah, pertanyaan pertama, yakni berikan saya contoh arti dari ketahanan nasional dan bela negara. Pertanyaan kedua, mengapa ancaman non-militer justru semakin meningkatkan urgensi ketahanan nasional di era globalisasi? Yang ketiga, mengapa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara? Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama. Berikan saya contoh arti dari ketahanan nasional dan bela negara. Jawabannya, dalam sejarah dunia, ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. Salah satunya adalah Uni Soviet. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Contohnya saja pada tahun 1997 hingga 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional yang berlapis. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa ancaman non-militer justru semakin meningkatkan urgensi ketahanan nasional di era globalisasi? Nah, ini dikarenakan sifatnya yang tidak kasat mata, lintas batas negara, berdampak sistematik, dan sulit dihadapi dengan kekuatan militer saja. Yang pertama, sifat lintas negara dan sulit dideteksi. Yang kedua, menyerang sendi kehidupan bangsa. Yang ketiga, memanfaatkan ketergantungan global. Keempat, mengancam persatuan dan integrasi nasional. Yang kelima, ini tidak dapat ditangani oleh negara. Dan enam, dampaknya lebih luas dan jangkanya panjang. Di era globalisasi, kekuatan suatu negara tidak lagi diukur hanya dari kemampuan militernya saja, tapi dari ketangguhan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, ancaman non-militer justru mempertegas urgensi ketahanan nasional sebagai benteng utama menjaga kedaulatan, persatuan, dan keberlangsungan negara. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, mengapa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara? Nah, jawabannya, karena generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara, karena mereka merupakan aset demografis, agen perubahan, dan penentu masa depan bangsa. Karena penggerak inovasi dan adaptasi teknologi, generasi muda paling adiktif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dalam konteks ancaman non-militer seperti perang informasi, hoax, dan kejahatan cyber, peran generasi muda sangat strategis dalam memperkuat ketahanan cyber dan literasi digital bangsa. Generasi muda memiliki peran strategis karena berada di titik temu antara tantangan masa kini dan keberlanjutan masa depan. Penguatan kesadaran bela negara pada generasi muda bukan sekedar kebutuhan ideologis, melainkan keharusan strategis bagi ketahanan nasional di Indonesia. Nah, sekarang kita telah berada di akhir presentasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian kurang bagus. Saya Rian Kurnian Siregar dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa, kelas A Angkatan 23, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next video.